Welcome. Rumi, anakmu telah hamil. Kau harus segera membawanya ke rumah Mbah Trisno. Gugurkan bayi itu jika kau tak mau menanggung malu, ucap bapak kepada Ama. Kakak pertamaku itu akhir-akhir ini memang sering pulang telat. Hari ini kakak ada jadwal belajar kelompok. Kamu pulang duluan ya, nanti bilang sama emak, ucapnya saat itu. Aku yang masih lugu menurut saja. Malam itu hujan sangat deras. Kakak pulang diantar seorang laki-laki yang kurasa bukan teman sekolahnya. Wajahnya sudah terlihat dewasa dari Kak Retno. Apa-apaan kamu? Jam segini baru pulang? Hah? Bapak membentak keduanya. Retno ada jadwal belajar kelompok, Pak. Untung ada Mas Hendy yang mau nganter pulang, jawab kakak saat itu. Aku yang masih mengerjakan PR ditemani ibu mendadak terhenti melihat baju kakakku yang sangat basah. Ya Allah, Retno, baju kamu kok sampai basah gitu, nak? Bukannya kamu tadi bawa payung? Tanya emak heran. Semenjak kejadian itu, kakak memilih untuk mengurung diri. Perubahan bentuk pada tubuhnya terlihat sangat jelas hingga akhirnya ia mengakui bahwa dirinya telah dihamili Hendy. Seperti singa yang sedang kebakaran bulunya, bapak dan emak sangat marah mendengar berita memalukan itu. Ayo ikut bapak, ucap bapak sambil menyeret Kak Retno. Aku tahu bayi itu akan dilenyapkan. Tidak, aku tidak mau, berontak Kak Retno. 3 bulan kemudian, perutnya mulai terlihat membuncit. Ia masih tetap sekolah meski dilarang oleh kedua orang tuaku. Kakak sangat keras kepala. Jangan kasih tahu yang sebenarnya, ancamnya padaku. Aku yang merupakan adik kandung sekaligus adik kelasnya berusaha bungkam. Banyak di antara mereka yang menanyakan perubahan Kak Retno. Mbakmu kok kelihatan gendut sih, Des? Tanya temanku. Masa sih? Biasa aja tuh, jawabku. Hingga pada suatu hari, semua murid dikejutkan dengan siswi yang gantung diri di gudang sekolah. Semua siswa-siswi berhamburan menuju lokasi dan aliran darahku seakan berhenti. Astaga. Kak Retno, ya Allah, kakak, ucapku. Aku meraih tubuhnya dan minta pertolongan pada yang lainnya untuk menurunkan kakakku. Ia bunuh diri bersama janin yang ia kandung. Kak, bangun kak, teriakku. Jadi dia hamil beneran? Lihat tuh perutnya, ucap salah satu siswa. Hati-hati, nanti sekolah kita bakal ada hantunya. Hantu sundel bolong, timpal Joni. Bus, ngomong apa kalian ini? Ucap kepala sekolah yang juga telah datang. Tidak lama, ambulan datang dan mengevakuasi korban. Mak yang juga telah tiba langsung meminta izin untuk membawaku pulang terlebih dahulu dari jam
yang telah ditentukan. "Kamu jangan ikuti tingkah laku kakakmu ya nak," ucap emak padaku. Aku hanya mengangguk dan memeluk tubuhnya. Seminggu kemudian, terdengar suara tangisan bayi. "Suara apa itu? Kalian dengar nggak?" tanya Raya saat kami bersih-bersih gudang. "Mana? Nggak dengar tuh," jawabku. Suara itu semakin menjadi-jadi. "Iya, aku dengar sekarang," ucapku kemudian. Entah kenapa, ada daya tarik yang sangat kuat untuk menuntunku berjalan lebih ke dalam. Terdapat banyak kardus yang tertumpuk di sana dan beberapa kursi usang. Tangisan bayi itu kian meninggi, sepertinya di ujung sana. "Kamu mau kemana?" tanya temanku. "Aku mau melihat kardus itu," jawabku tanpa mengalihkan pandangan. Bayanganku terpaku oleh lambaian tangan seorang bayi. Ia menangis dengan kencang. "Stop, jangan kau teruskan, kembali ke kelas." Tiba-tiba terdengar Bu Endang masuk ke dalam gudang dan meminta kami untuk kembali. Sial, bayanganku ambyar. Akhirnya kami keluar dari tempat tersebut. "Malam ini tepat malam ke-40 kakakku meninggal. Kata orang, ia akan kembali. Di rumah tengah diadakan doa bersama untuk kakak. Aku turut serta dalam pengajian itu. Di dapur banyak tetangga yang membantu memasak dan menyiapkan makanan untuk para undangan. Entah kenapa, mendadak hatiku tak enak. Aku kepikiran suara tangisan itu, sama seperti yang kudengar di sekolah tadi. Aku pun permisi ke belakang sebentar. "Jangan lama-lama nak," bisik emak. Aku menganggukkan kepala dan langsung keluar menuju teras rumah belakang. Pohon bambu dengan daun-daun yang sangat lebat membuat mataku tertuju padanya. Sekilas aku melihat wanita serupa dengan wajah kakakku. Ia tengah menggendong bayi. Mungkinkah itu bayi yang dikandungnya dulu? "Kakak, tunggu kak," seruku dan berlari mendekatinya. Dengan cepat ia pergi dan menghilang, tapi tangisan itu masih tetap terdengar. Semakin lama semakin menghilang. "Dok, ngapain kamu di sini? Kamu sedang melihat siapa?" tanya salah satu tetangga. "Itu, tadi saya melihat kakak," kataku. "Hah? Mana?" tanyanya sambil celingukan. "Tadi di sana," jawabku. Sudah, sebaiknya kamu kembali ke dalam," ajaknya. Aku masih memandangi pohon bambu itu. Kurasa kakak masih ada di sana sambil mengamatiku pula. Tengah malam, desiran angin halus menyapa lembut kulitku. Ada hawa lain tengah masuk ke dalam kamarku. Aku bisa merasakan kehadirannya. Suara bayi itu hadir kembali. Ku buka mata sipitku sambil melihat keadaan sekitar. Suaranya seperti di bawah tempat tidur. Kali ini aku sedikit takut untuk menjulirkan badanku ke bawah ranjang. "Ma, ma!" teriakku. Aku takut sekali waktu itu. Tak lama kemudian ia datang dan menyalakan lampu kamar. "Astaga!" teriakannya dengan mata terbelalak. "Ada apa, Mak?" tanyaku tak mengerti. Ia mendekati ranjangku dan mengelus rambutku. Air matanya mulai tumpah. "Maafkan emak nak, emak belum berhasil mendidik anak. Maafin emak ya," tuturnya sambil memelukku. Tiba-tiba jendela kaca kamarku pecah seperti dilempar batu oleh seseorang. "Siapa itu?" teriak bapak sambil berlari ke kamarku. Aku mendengar tangisan bayi lagi.
Suara bayi, Mak, ucapku. Iya, Mak juga mendengarnya, jawab beliau. Dengan gagah berani, Bapak keluar rumah menuju pohon bambu depan rumah. Aku dan emak mengikuti dari belakang. Bayangan Kak Retno dan bayinya terlihat jelas. Dalam kejauhan, ia kelihatan sedih sambil menimang anaknya. Kurasa laki-laki yang menghamilinya tak boleh dibiarkan. Ia harus bertanggung jawab agar kakakku tenang. Tapi aku belum tahu bagaimana caranya. Jangan kau tebang pohon bambu itu, ucap bapak dan emak. Memang mereka sering menebang pohon bambu untuk dijual. Memangnya kenapa, Pak? Nanti kalau ada yang mau beli bagaimana? Tanya emak. Biarkan pohon itu menjadi tempat Retno, jawab bapakku dan berlalu. Emak mengajakku kembali ke rumah dan melanjutkan istirahat. Akhir-akhir ini aku merasa seperti ada yang mengikuti. Suara tangisan bayi itu selalu menghantuiku kemana aku pergi. Di sekolah pun aku sering terganggu. Pernah waktu itu aku ke toilet. Tiba-tiba lampu kamar mandi padam. Pintu toilet ada yang mengetuk dengan hebatnya. Saat ku buka, aku dikejutkan oleh wujud bayi tanpa bola mata. Hidungnya tak sempurna, banyak darah berlumuran di badannya. Suara-suara misterius seperti memanggil namaku kerap ku dengar saat malam menjelang. Semakin lama, banyak rumor beredar bahwa tangisan bayi itu juga mengganggu warga lain. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.